Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan ya. Jumpa lagi dengan Miss Medi. Tapi sebelum Miss Medi memulai, Miss Medi akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, yuk kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, sekarang sudah siap belum belajarnya? Ya, Miss Medi berharap anak-anak semua bisa mengikuti pelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita harus tetap semangat, walaupun kita belajarnya dari rumah. Dengan kondisi yang ada, kita tetap harus semangat. Masih ingat nggak semangat yang biasa kita ucapkan? Yuk sama-sama yuk. Semangat, pagi, pemimpin, saya, Anissa, luar biasa. Hebat nih anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini Miss Medi akan menjelaskan materi tentang pengolahan data. Nah, tujuan kita belajar materi ini adalah agar kita dapat menemukan informasi-informasi penting yang kita dapat ketika kita sudah mengumpulkan data. Nah, pernah nggak kalian mengamati teman-teman kalian sekelas? Misalkan tinggi badan dari teman-teman kalian atau barang kesukaan dari teman-teman kalian. Atau kalian bertanya-tanya bagaimana cara menyajikan data. Nah, untuk itu, yuk kita sama-sama belajar materi pengolahan data ini. Tapi sebelum belajar, Miss Medi ingatkan, habit 5, seek first to understand then to be understood. Yuk sama-sama kita lihat materi pada slide ini yang sudah Miss Medi buat. Ya, yuk. Pertama, pengolahan data. Materi pengolahan data ini dapat kalian lihat di buku paket matematika halaman 147. Nah, apa itu pengolahan data? Pengolahan data adalah cara kita mengumpulkan data untuk menyelesaikan suatu masalah. Langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika kita melakukan pengolahan data, yaitu pertama, kita mengumpulkan data. Nah, data ini dapat kita kumpulkan dengan melakukan wawancara atau dengan lembar isian yang biasa kita kenal dengan kuesioner. Yang kedua, setelah data terkumpul, kita menyajikan data tersebut dalam diagram gambar. Nah, menyajikan data dengan menggunakan gambar itu adalah menyatakan banyaknya data. Selanjutnya, setelah diagram gambar kita buat, kita akan mengambil suatu kesimpulan atau membuat informasi-informasi penting yang terkait dengan data tersebut dengan cara membaca dan menafsirkan data dalam diagram gambar. Yang dimaksud dengan membaca data itu menyebutkan informasi yang tertulis pada diagram gambar. Nah, kalau menafsirkan data itu bagaimana cara kita mengambil suatu kesimpulan atau menemukan informasi-informasi lain tapi yang tidak tertulis pada diagram gambar. Tapi informasi itu bisa kita ambil berdasarkan data-data tersebut. Nah, contoh. Pengolahan data nilai ulangan matematika siswa kelas 1. Yang pertama, data nilai ulangan matematika siswa kelas 1 bisa kita tampilkan melalui tabel seperti ini. Jadi, di sini nilai ulangan matematika siswa kelas 1 yang mendapat nilai 5 ada 2 orang, yang mendapat nilai 6 ada 5 orang, yang mendapatkan nilai 7 ada 6 orang, yang mendapatkan nilai 8 ada 6 orang, dan nilai 9 ada 5 orang. Nah, setelah itu dari data yang sudah kita kumpulkan, kita bisa menyajikan data nilai ulangan matematika
ketika siswa kelas 1 dalam diagram gambar seperti tabel di bawah ini. Nah, ini yang dimaksud dengan diagram gambar. Jadi jumlah siswanya yang tadi kita tulis dalam bentuk angka, datanya, sekarang kita ganti menjadi gambar, simbol gambar. Di sini Miss mengambil gambarnya gambar orang. Nilai 5 diperoleh oleh 2 siswa, berarti gambar orangnya ada 2. Nah, untuk mendapatkan nilai 6 ada 5. Yang mendapatkan nilai 7 ada 6 orang. Yang mendapatkan nilai 8 ada 6 orang. Dan yang mendapatkan nilai 9 itu ada 5 orang. Nah, di bawah diagram gambar tersebut kita tulis keterangan. Gambar orang ini mewakili satu siswa. Nah, jadi untuk gambar, kalian bebas memilih gambar yang kalian ingini. Dan untuk satu gambar, tidak hanya bisa mewakili satu siswa, tapi bisa diwakili oleh 2 siswa. Selanjutnya, setelah kita membuat diagram gambar, kita akan membuat suatu kesimpulan atau mengambil informasi-informasi penting dari data tersebut dengan cara membaca dan menafsir data yang berdasarkan pada diagram gambar yang sudah kita buat tadi. Yang pertama, nilai yang paling banyak dicapai siswa adalah nilai 7 dan 8. Selanjutnya, nilai yang paling sedikit dicapai siswa adalah nilai 5. Selanjutnya, C, siswa yang mendapatkan nilai 5 ada 2 siswa. Nilai 6 ada 6 siswa, nilai 7 ada 6 siswa, nilai 8 ada 6 siswa, dan nilai 9 ada 5 siswa. Nah, informasi selanjutnya yaitu jumlah seluruh siswa itu adalah 24, didapat dari jumlah anak-anak yang memperoleh nilai tersebut. Ada 2, tambah 5, tambah 6, tambah 6, tambah 5. Selanjutnya, selisih jumlah siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan terendah itu ada 3, diperoleh dari 5 dikurangi 2. Nah, F, jumlah siswa yang mendapatkan nilai 7, 8, 9 adalah 17. Kita dapat dari 6 ditambah 6 tambah 5. Nah, untuk poin A, B, dan C itu kita dapatkan langsung dari diagram gambar. Jadi kita bisa baca langsung data dari diagram gambar. Namun, untuk poin D, E, dan F itu adalah informasi yang tidak tertera pada diagram gambar. Namun, kita bisa mendapatkan informasi itu dari diagram gambar yang sudah kita buat. Nah, anak-anakku, apa yang sudah kita pelajari ini di dalam surat Al-Quran sudah disebutkan pada Quran surat Al-Qamar ayat 49 bahwa sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut Al-Quran. Jadi apa yang sudah kita pelajari itu sebetulnya sudah tercantum di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, untuk menguatkan materi pengolahan data yang tadi sudah Miss Medi jelaskan, Miss Medi akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu 1. Kumpulkan data makanan kesukaan keluargamu minimal 6 orang. Jadi minimal 6 orang, maksimal boleh diserahkan kepada kalian. Bisa diambil dari ayah, bunda, adik, kakak, nenek, kakek, om atau tante. Jenis makanan kesukaannya adalah mie goreng, roti bakar, dan pizza. Nah, setelah kalian mendapatkan data atau sudah mengumpulkan data tersebut, maka buatlah tabel data makanan kesukaan keluargaku. Lalu, sajikan data tersebut ke dalam diagram gambar. Yang terakhir, kalian menentukan 4 informasi yang kalian ketahui atau 4 kesimpulan dengan cara membaca dan menafsir data pada diagram gambar. Nah, untuk tugas ini, kalian bisa lihat dari penjelasan yang tadi Miss Medi sampaikan. Tugas ini dikerjakan di kertas HVS. Pengumpulan tugas paling lama 1 minggu setelah tugas diberikan. Kalian bisa mengumpulkan lewat WA atau Google Classroom melalui guru kelas. Nah, anak-anak,
ini materi yang bisa Miss Medi sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian di dalam mengerjakan tugas kalian. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar materi hari ini? Nah, perasaannya pasti senang kan? Miss Medi berharap kalian semuanya senang menerima materi ini. Nah, jadi setelah kita pelajari materi ini, kita akan tahu bagaimana cara kita mengumpulkan data, terus bagaimana cara kita menyajikan dalam diagram gambar, lalu kita bisa menemukan informasi-informasi penting yang terdapat dalam diagram gambar tersebut. Anak-anakku, mungkin ini yang bisa Miss Medi sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian, terutama bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Miss Medi berpesan, tugas-tugas yang kalian buat itu kerjakan dengan sebaik mungkin dan jangan lupa disiplin dan jujur supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, untuk itu Miss Medi pesan tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Dengan cara apa? 1, cuci tangan sebelum kalian makan. Yang kedua, kalian harus jaga jarak jika di luar rumah. Yang ketiga, tetap di rumah jika tidak ada kepentingan. Tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.